Shalom, selamat malam. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan aja ya Bapak Ibu ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat itu Yesus sudah terkenal ya. Sudah terkenal, dia sudah kalau kemana-mana dia diikutin orang, ditunggu orang. Dia belum punya murid saat itu. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat 3, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak. Nah, berarti Simon ada di perahu ini ya. Simon ini adalah Simon Petrus. Menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, ini ada hal yang menarik, ada hal yang Tuhan singkapkan pada saya untuk kemudian itu disampaikan kepada Bapak Ibu sehingga tahu apa maksud segala sesuatu. Tadi saya bilang kan Yesus belum punya murid saat itu, ya kan? Kalau kita lihat di ayat berapa ini? Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Jadi mereka bertiga nih, berteman. Kata Yesus kepada Simon, jangan takutlah, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi pada hari itu juga murid Yesus ada berapa orang? 3, bukan 3.000 ya. Kalau sekarang kan gereja-gereja sekarang itu jemaatnya ada yang 2.000, 3.000, 5.000, 10.000. Wow, bangga sekali. Tapi Yesus muridnya berapa? 3. Tapi pengajarannya dahsyat, kuasanya luar biasa. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Apa yang menarik? Yang menarik adalah pada suatu kali, saya balik ke ayat pertama ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu, jadi ada dua perahu nih. Ada dua perahu di pantai. Yang lainnya kemana? Kemungkinan yang lainnya itu bukan di pantai, tapi sudah di darat dan sudah mengangkat ikannya, dan yang lain itu sudah di pasar ikan menjual ikannya. Ada dua perahu yang ada di pantai karena mereka pelan-pelan, udahlah hari ini kita nggak makan, mungkin hari ini kita nggak dapat tangkapan ikan, kita nggak sudah santai pelan-pelan aja, nggak percuma buru-buru ke pasar juga nggak ada yang dijual. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon. Kenapa perahunya Simon ya? Itu bukan suatu kebetulan Bapak Ibu. Memang segala sesuatu by design. Itu yang perlu kita percayai, bahwa segala sesuatu by design. Hari itu Simon tidak mendapat ikan, itu pun by design. Nah, ini yang mesti kita pahami. Bukan karena Simon sedang sial.
Bukan karena Simon sedang dia lahirnya Rebo Kliwon. Maka pada hari itu Jumat Legi nggak dapat ikan dia, nggak begitu, Bapak Ibu. Nggak ada urusannya Jumat Legi, kalau Kamis whatever deh, Kamis Pahing apapun itu ya, kalau orang Jawa gitu ya, Kamis Pahing, Jumat Kliwon, nah whatever, Sabtu Legi ya whatever, lahirnya Kamis Kliwon, itu hitungannya tinggi sekali, wah susah, wah ya whatever. Jadi iya, di dalam satu perahu yaitu perahunya Simon ya, memang itu by design, dan menyuruh dia supaya menolak perahu sedikit jauh dari pantai, lalu duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Kenapa dia pilih perahunya Simon? Bukan kebetulan, tadi saya bilang. Semuanya adalah by design. Memang sedang didesain bahwa Simon hari itu tidak dapat ikan. Bahwa Tuhan hari itu dia mau naik perahunya Simon. Kemudian ditolak ke tengah supaya dia bisa ngomong dengan banyak orang yang di pantai. Kelihatannya jahat ya. Kalau begitu kan berarti malam itu Simon sengaja dibuat Tuhan tidak mendapat ikan. Kelihatannya jadi jahat ya Tuhan ya. Kenapa Tuhan seperti itu? Kenapa kadang-kadang kita ada persoalan dalam hidup kita, kita merasa bahwa persoalan kita kok belum dijawab Tuhan? Apakah Tuhan berlambat-lambat? Apakah Tuhan memang sengaja membuat kita kesulitan? Apakah Tuhan sengaja membuat kita supaya dia tahu, wow, gua maha kuasa. Tanpa itu Tuhan sudah maha kuasa. Itu yang perlu kita sadari. Seperti tadi Bu Gita ngomong, ini semuanya orang perlu Tuhan. Loh, saya juga perlu Tuhan. Mari kita semua yang perlu Tuhan berkumpul di sini berdoa, dan kita tahu bahwa Tuhan memang mengumpulkan kita di sini untuk bisa berdoa, memuji, menyembah Dia, dan mengagungkan namanya. Itu satu hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Bukan hal yang biasa-biasa. Setiap hari Selasa kita berkumpul begini, bukan hal yang biasa-biasa. Ini satu hal yang luar biasa yang perlu kita pahami, bahwa ada rencana Tuhan kenapa harus demikian. Kenapa harus ada persoalan dalam hidup kita. Kenapa harus malam itu Simon tidak mendapatkan ikan. Apakah Tuhan sengaja supaya Simon itu susah, supaya dia bisa berterima kasih kepada Dia? Enggak seperti itu pemikirannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pemikirannya tidak seperti itu. Jadi bukan karena kalau persoalan kita belum dijawab. Padahal kan gampang Tuhan. Yusuf aja satu malam dari budak itu langsung jadi penguasa nomor 2 di Mesir. Dalam satu malam. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Tuhan. Kenapa engkau nggak bisa menolong aku Tuhan? Aku itu sudah habis nih, habis. Siapa yang sudah habis, nggak bisa apa-apa. Tapi masih hidup kan, masih makan kan, masih di sini kan, masih ketawa kan. Nah, itulah kasih karunia Tuhan yang perlu kita syukuri. Apapun yang terjadi, apapun yang melintas dalam hidup kita, apapun persoalan yang ada dalam hidup kita syukuri. Kita lihat kisahnya. Ia naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh ke pantai. Itu nanti saya jawab. Itu satu pertanyaan ya, nanti saya jawab. Supaya kita maju terus, supaya ceritanya jadi menarik. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah ia berbicara, ia berkata kepada Simon. Nah, ini dia. Ini kita mulai kisah Lukas 5 ini mulai nih. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Kita tahu Tuhan itu kalau Dia memakai kita, kalau Tuhan itu berkenan memakai kita. Ingat itu, berkenan memakai kita. Jadi Bapak Ibu mengucap syukurlah kalau Bapak Ibu itu dipakai oleh Tuhan, karena itu satu hal yang luar biasa. Jadi kalau Tuhan berkenan untuk memakai kita, maka Dia dengan segala hal, dengan segala sesuatu, dengan segala rencananya, Dia sudah menghitung semuanya. Pokoknya ikut Yesus itu nggak ada ruginya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nggak ada ruginya. Cuan terus. Nah, yang penting cuan, itu yang penting ya. Ya, itu yang harus kita pegang ya. Kalau ikut Tuhan pasti cuan.
Selamat terus, selamat terus. Apapun situasinya pasti selamat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon. Jadi setelah selesai ngajar nih, dia bilang, coba kamu agak ke tengah, ke tempat yang agak dalam, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Itu perintah Yesus. Simon menjawab di ayat 5, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dia itu mau ngomong, Guru, saya itu nelayan mulai bayi, gitu ya. Mulai bayi saya nelayan. Kalau orang lain, bayi-bayi yang lain itu habis lahir 2 bulan, 3 bulan berjalan, saya itu langsung renang. Mungkin Simon begitu ya, dia bukan berjalan tapi langsung renang. Mungkin loh ya, ini kan perkataan saya. Jadi dia mempunyai perbedaan dia karena dia maksudnya itu cerita itu adalah supaya orang tahu bahwa kehidupan Simon ini begitu dekat dengan laut. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Secara ilmu nelayan, nah ini ya kalau kita belajar ilmu nelayan, nangkap ikan itu kapan? Nangkap ikan itu pas malam hari, itu adalah ikan itu pas mulai naik ke permukaan dan di situ mulai ditebar jalannya, mulai dipancing, ditebar jalannya, itu akan banyak ikan. Luar biasa. Memang begitu cara menangkap ikan. Jangan tanya saya dari mana. Saya cuma bisa mendengarkan, baca saja itu ya. Bapak Ibu kalau nggak percaya besok malam coba ke pantai. Orang Bandung susah, pantainya jauh. Orang Cirebon dekat itu pantainya ya. Nah, ke pantai. Kalau Semarang apalagi dekat ke Semarang. Bu kita bisa ngajak teman-temannya ke Semarang, Bu Imelda itu ya. Ke laut gitu ya. Tanya sama nelayan-nelayan di sana. Kalau nangkep ikan malam atau pagi? Malam. Kalau pagi ikannya sembunyi, ikannya turun, sembunyi dia. Makanya dia bilang apa? Sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi ini salah satu kesombongannya Petrus atau Simon. Tetapi karena engkau menyuruhnya, wis karepmu, kalau orang Surabaya bilang begitu ya, wis karepmu, karena kamu yang nyuruh, aku nurut. Nah gitu, dia tuh supaya nggak kelihatan bodoh-bodoh banget gitu loh, maksudnya begitu ya, maksudnya si Petrus itu. Pokoknya saya nurut dah, nurut kamu. Jadi kalau nanti aku nebarkan jala dan nggak dapat ikan, bukan salah aku loh ya. Kalau aku nebarkan jala, kemudian dari pinggir pantai orang-orang ngelihat saya, ini Simon sudah stres ini karena malam nggak dapat ikan. Dia siang pun dia nebarkan jala di pantai supaya dia dapat ikan. Mungkin teman-temannya yang di pantai sudah bilang, si Simon stres, sehingga dia bilang karena engkau yang nyuruh Tuhan, aku akan menebarkan jala juga. Nah, itu di ayat 5. Di ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Nah, mujizat terjadi. Kalau kita bekerja dengan Tuhan, mujizat terjadi. Di ayat 8 dikatakan, ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di pantai, di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Penuh. Dua perahu itu penuh dengan sekali jala. Sekali jala ditebarkan. Itu dua perahu itu penuh. Artinya apa? Mungkin waktu Yesus berbicara di pantai, itu malaikat-malaikat itu sedang nyuruh ikan-ikan itu datang ngumpul di satu tempat. Sehingga Petrus nebarkan jala, langsung penuh dua perahu itu. Nah, sekarang kita kembali ke persoalan yang pertama. Kenapa malam itu dia nggak dapat? Apakah Tuhan sengaja membuat persoalan dalam hidup kita supaya kita mencari dia? Kelihatannya nggak begitu deh. Itu jauh panggang dari api kalau orang bilang. Kelihatannya Tuhan tidak seperti itu. Tanpa Tuhan membuat persoalan dalam hidup kita pun hidup kita sudah susah gitu ya. Yang susah juga susah aja gitu kan. Apalagi kalau dia sedang
punya acara untuk mau membuat acara buat kita, membuat sedikit persoalan dalam hidup kita, itu akan sangat rumit, akan sangat berat. Jadi, persoalan Petrus tidak mendapat ikan pada malam hari itu, ternyata nih Bapak Ibu, makanya ini perlu direnungkan. Kalau Bapak Ibu yang sekarang ini sedang dalam persoalan, Bapak Ibu yang ada sekarang ini sedang dalam kesulitan, apapun kesulitannya, mungkin Anda itu seperti Petrus, seperti Simon, yang jagoan sekali bekerja, yang tahu persis bagaimana cara bekerja. Kalau kasusnya Simon, dia tahu persis bagaimana caranya dia harus mencari ikan. Karena dia waktu kecil saja, dia sebelum bisa berjalan, dia sudah bisa berenang. Itu yang saya yang bilang loh ya, bukan Alkitab. Tetapi apakah ada yang demikian? Kita begitu piawainya kita bekerja, begitu hebatnya kita bekerja, tapi dalam satu titik kita tidak berdaya. Apakah ada yang demikian? Saya percaya ada. Makanya firman ini harus keluar malam hari ini. Karena Tuhan hanya mengingatkan, tenang anakku, segala sesuatu itu aku sudah rencanakan. Semua ada dalam kendaliku. Tuhan itu mau ngomong demikian pada Bapak Ibu yang sudah mentok, yang sudah persoalannya sudah diubun-ubun, yang kalau orang sudah tenggelam itu bukan cuma di sini. Kalau di sini masih enak, masih bisa teriak-teriak gitu ya kalau di sini ya. Kalau di sini masih bisa. Kalau sudah di sini, nah gimana? Nafasnya susah. Nafas harus lompat. Masuk lagi. Masuk lagi. Ada yang seperti itu? Saya percaya juga pasti ada, kemungkinannya ada. Tetapi kalaupun itu ada, percayalah, Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Dia punya rencana dalam hidup Bapak Ibu. Bahkan kemarin saya sedang ada ibadah di tempat lain, saya mendengarkan satu kesaksian luar biasa. Itu tumor, saya kenal orang ini, dia sampai catat semua. Saya sampai bingung, iya ya, itu bisa segitu lama dan kamu catat ya. Luar biasa ibu ini. Dia bilang, dia mencatat khotbah-khotbah saya. Dia bilang, khotbahnya Bapak ini ngomong ke saya seolah ngomong ke saya langsung, katanya gitu. Dia bilang 9 bulan saya ngikutin Pak Yosua, dia bilang gitu. Dan hari-hari pertama saya ketemu Pak Yosua juga bilang, nggak tahu sakitnya apa. Saya juga memang nggak tahu, orang dia nggak bilang. Tetapi mujizat terjadi ya Pak Ibu. Dia sudah di USG, sudah di sampai terakhir CT scan. Di CT scan itu ada tumor yang besarnya 9 cm di ususnya. 11 cm. Sehingga hampir menutupi ususnya. 11 cm. 1 bulan kemudian diukur lagi 13 cm. Itu tumornya itu berkembang 13 cm dan itu sakitnya luar biasa. Obatnya pakai obat apa, MST atau apa, saya lupa ingat. Tapi saya hanya tahu ingat M-nya, morfin. Jadi obatnya sudah pakai morfin Bapak Ibu. Jadi obat yang seperti obat seperti obat penahan sakit yang lain itu sudah nggak mempan buat dia. Dia sampai minum morfin untuk menahan rasa sakitnya. Kemudian mau pertama kali rencana di kemo dulu, di kemo gak jadi, mau rencana operasi batal terus, sampai kemarin minggu lalu dijadwal operasi mundur terus, operasinya mundur terus. Kita doakan terus, pokoknya kita doa Bu, Ibu sembuh, saya bilang. Tuhan bilang dia sembuh, ya udah sembuh. Sampai pada minggu kemarin dia dioperasi, betul-betul operasi jalan. Operasi itu mau dikeluarkan ususnya supaya dia kalau dipotong ususnya, kemudian kalau dia beol, pembuangannya di samping gitu. Nah, nggak nyaman ya, dia dibuang di samping gitu ya. Dia nggak mau Pak, saya nggak mau Pak. Ya udah kita doa aja, saya bilang. Saya nggak tahu apa rencana Tuhan. Ibu mau dioperasi dari bulan sekian sampai bulan sekian, mundur terus acaranya. Pada saat dioperasi selesai,
Ternyata apa Bapak Ibu? Tumor yang tadinya 11 cm berkembang jadi 13 cm. Itu bisa pada saat dioperasi tinggal 3 cm. Jadi, apa yang terjadi? Dan itu pun ternyata di luar usus. Jadi akhirnya tumornya dipotong, dibuang, disimpan sama dia, ususnya didiemin, nggak jadi dipotong. Dahsyat Tuhan kita. Ada rencana. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang persoalannya diundur-undur terus, Tuhan sedang bekerja Bapak Ibu. Itu yang perlu kita ingat. Itu yang perlu kita perhatikan, itu yang perlu kita pegang. Tuhan sedang bekerja, dia tidak pernah diam, tidak pernah terlelap. Tuhanku, Tuhan kita tidak pernah terlelap. Tahu terlelap ya, tahu bedanya tertidur dan terlelap. Kalau tertidur itu kan, eh, nah ngorok, itu kalau saya yang tertidur itu. Terlelap itu cuman seliut gitu loh, seliut. Ya satu seliut, kalau orang Surabaya ngerti itu seliut itu, tapi kalau kata orang Semarang, orang Bandung ini, kalau sekejap terlelap, terlelap itu sekejap set gitu. Jadi Tuhan kita itu terlelap aja nggak pernah gitu loh, maksudnya dia selalu bersiaga, dia selalu berjaga-jaga, selalu melihat dan memperhatikan kita supaya kita jangan sampai proses yang terjadi dalam hidup kita kelewat, jangan sampai proses yang sudah berjalan gagal. Itu yang dia mau terjadi dalam hidup kita. Demikian pula Petrus tadi itu. Kita kembali ke Petrus lagi, ke Simon. Kenapa malam itu ikan tidak ada yang menghampiri jalannya Simon? Karena apa? Nah, kita lihat ini. Jawabannya itu ada di ayat 7, 8, 9. Nah, kita lihat ya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 38 dikatakan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Di situ Petrus menyadari, saya salah. Kepandaian dia yang dia banggakan di depan Yesus tadi, dia bilang saya salah. Di depanmu saya sudah menyombongkan diri. Ternyata seluruh ilmu saya mengenai perikanan semuanya salah. Demikian pula Yakobus, Yohanes. Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub melihat tak banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bukankah kalau kita dijawab oleh Tuhan, kemudian seringkali kita takjub terhadap jawaban Tuhan? Pertanyaannya sekarang, seandainya malam itu Petrus bisa menangkap ikan, apa yang terjadi? Pertama, pasti saat Yesus ada di pantai itu di Danau Genesaret, Yesus tidak menemui Petrus. Petrus ada di mana kalau dia dapat ikan? Di pasar ikan. Iya kan? Petrus di pasar ikan. Itu loh proses, itu loh problemnya. Makanya Petrus dibuat tidak bisa menangkap ikan karena Yesus mau ketemu. Bukan karena apa? Karena Yesus mau ketemu. Karena kalau dia dapat menangkap ikan, maka Petrus sudah di pasar ikan sedang lelang ikan. Ikan Petrus. Nah, itu nggak ada nanti ikan Petrus itu. kalau kita ke Israel itu nggak ada ikan Petrus karena dia sudah menemukan ikan dan menjual dan nggak ketemu Yesus dia, ya kan? Nah, karena ketemu Yesus maka ada yang namanya ikan Petrus. Saya belum tahu sih, belum pernah ke sana soalnya. Satu ketika saya pasti ke sana. Tuhan pasti memberkati untuk kemudian saya bisa ke sana. Ikan Petrus. Nah, akhirnya ada yang namanya ikan Petrus. Nah, ada rencana besar yang Tuhan sedang siapkan buat Petrus. Kita baca di ayat 10. Ini jawabannya. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Dia mau merubah
sudut pandang Petrus. Dia mau menjumpai Petrus, sehingga Petrus pun bisa mendengarkan apa kata Tuhan. Dia tahu kuasanya Tuhan Yesus. Seandainya ada ikan yang dia dapat pada hari malam itu, maka dia tidak pernah ketemu Yesus. Dia tidak pernah tahu ada orang yang namanya Yesus yang Maha Kuasa. Dia nggak tahu bahwa panggilannya diubah oleh Tuhan. Tetapi karena ada persoalan yang sedang terjadi, maka Tuhan ketemu dengan dia dan dia melihat mukjizat yang luar biasa. Dia melihat kuasa yang luar biasa, kuasa yang melampaui segala akal. Itu yang terjadi, kuasa yang melampaui segala akal. Yes, itu kuasa yang melampaui segala akal. Karena apa? Tidak masuk akal bagi Petrus bahwa dia bisa menangkap ikan pada siang hari itu. Itu siang loh. Wong Yesus sudah bicara kok dengan banyak orang. Sudah selesai ngajar, dia selesai khotbah. Minimal 2 jam lah kalau dia khotbah, belum lagi dia kalau nyembuhkan orang gitu ya. Ya 2 jam lebih dikit, 3 jam lah nyembuhin orang. Nggak tahu siapa yang sakit, siapa gitu kan. Yesus sedang menyembuhin orang, doain orang, selesai itu dia ngomong itu. Jadi esensinya apa? Tidak ada persoalan yang sia-sia yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Apapun yang sedang kita hadapi, semua ada perkenanan Tuhan, semua ada rencana Tuhan. Itu yang perlu kita pegang malam hari ini. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, persoalan apapun yang sedang kita hadapi, kalau kita berjalan bersama Tuhan, kalau kita berjalan seturut dengan rencana Dia, hal-hal besar akan terjadi. Sehingga Petrus pun akhirnya, kalau kita lihat di ayat 11, nah ini kuncinya, ini kuncinya nih. Tadi Petrus di ayat 8, 9, 10 terpesona dia. Terpesona gitu. Dia terpesona dengan melihat jumlah ikan, jumlah berkatnya Tuhan. Tapi coba kita lihat ayat 11. Ini sudah masuk terakhir ya, ayat terakhir ya. Nah, kalau bilang terakhir gini semua orang jadi melek. Yang ngantuk-ngantuk pasti seger. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, apa yang terjadi? Mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Akhirnya mereka mengikuti rencana Tuhan. Ikannya bagaimana? Tidak dia peduliin. Berkat yang disediakan Tuhan yang banyak begitu, 2 perahu penuh itu, tidak mereka pedulikan. Saya mau ikut Yesus. Itu peristiwa yang penting yang harus Petrus alami. Makanya kita jangan takut, jangan menyerah, tetap semangat. Tahun 2026 adalah tahun kemenangan kita semuanya. Apapun persoalan kita, tetap semangat. Tuhan Yesus yang menyertai kita, Dia yang menolong kita, Dia yang membantu kita, Dia yang membuka jalan saat tidak ada jalan. Dan percayalah, jalan yang Dia buka adalah jalan yang kebenaran dan hidup, karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Sehingga kita pun bukan hanya diselamatkan, tetapi kita pun bisa dipakai oleh Dia setelah luar biasa. Dan kita tahu Petrus pun pada akhirnya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi dari persoalan yang sederhana, Tuhan sanggup merubahnya menjadi satu hal yang luar biasa, menjadi satu hal yang dahsyat. Dari nelayan yang biasa-biasa saja, sanggup Tuhan ubah dalam waktu seketika, jadi murid Dia. Demikian firman Tuhan. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita semua diberkati, dan percayalah tidak ada persoalan yang sia-sia. Segala sesuatu Tuhan lakukan untuk kebaikan.